Halo teman-teman, di sebelah saya ini sudah ada Hyundai Creta Prime tahun 2022 dan ini milik keluarga saya dan sudah dipakai sekitar 35.000 kilometer. Nah, di video kali ini saya akan review sedikit mobil ini dan bagaimana keadaannya setelah pemakaian 3 tahun. Yuk kita masuk ke pembahasannya. Hyundai Creta ini masuk ke Indonesia ini tahun 2021 dan pada saat itu saya lihat beritanya, saya lumayan tertarik ya. Saya langsung pengen test drive dan juga lihat mobilnya. Dan memang setelah saya lihat mobilnya itu langsung tertarik sekali. Dan pada saat saya test drive pada saat itu langsung kayak, wah, saya pengen beli mobil ini. Tapi memang saya tidak ada kebutuhan untuk beli mobil ini. Tapi akhirnya keluarga saya ada yang beli mobil ini begitu. Nah, menurut saya Hyundai ini memang merubah cara mereka berjualan di Indonesia. Mereka sekarang lebih mementingkan fitur dan value dari mobilnya. Dan memang strategi itu menurut saya ampuh ya. Kita bisa lihat dari penjualannya terutama yang kereta ini. Dia kan head to headnya dengan Honda HR-V sama Yaris Cross ya. Dia menggunakan strategi ini untuk bersaing dengan brand-brand Jepang dan ternyata terbukti penjualannya selalu top 3 ya untuk Hyundai Creta ini dan memang peminatnya banyak sekali. Sebenarnya untuk dari tampak depannya ya, desain dari Hyundai Creta ini saya kurang suka, kurang cocok untuk saya. Dan dia ini modelnya kalau saya lihat mirip-mirip konsep desainnya Expander, Dynamic Shield ya. Kayak di sininya ada seperti kayak gini. Tapi yang saya suka itu dia di bagian logonya ini dikasih black chrome. Jadi nggak terlalu mencolok untuk chrome-chromannya. Begitu biasanya kan logo warnanya chrome ya. Dan di sini dia grillnya kayak kotak-kotak seperti ini. Saya kurang suka sebenarnya. Dan di sini juga ada lampunya, kotak seperti di Expander Cross begitu ya. Bagian depan ini lebih ke kotak bulat begitu ya desainnya. Dan di sini tipenya yang two-tone, jadi untuk spion dan atapnya dia pakai warna hitam. Nah, dari mesinnya sendiri dia menggunakan 1500 cc, dia juga pakai IVT atau CVT kalau di brand lain, dan dia tenaganya 114 horsepower dengan torsi 144 Nm. Dan ini sebenarnya untuk form factor seperti ini sangat-sangat cukup ya. Saya juga pas nyetir juga merasa tidak underpower. Ini cukup oke, begitu. Dan IVT-nya itu sangat-sangat smooth teman-teman. Kita lanjut dulu ke bagian samping. Oke, dari samping ini ya, siluetnya kita ngelihat di depan tuh seperti kayak bulat, tapi juga di sini tuh kotaknya lumayan tajam ya. Dia slope-nya ke belakang dan memotong di bagian pintu bagasi. Dari samping ini kita disambut dengan velg yang sebenarnya kalau saya lihat proporsi dengan bannya tuh pas. Cuma memang kalau velgnya lebih besar lagi lebih keren mungkin ya. Dia ini pakai ban Goodyear Assurance, profilnya 215/R17. Dan dia memang velgnya sudah modern, walaupun desainnya menurut saya biasa saja, nggak terlalu menarik menurut saya. Tapi warna two-tone-nya menambah kesan keren gitu ya. Dan di sini over fendernya pas ya ukurannya menurut saya, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, ya ala-ala SUV. Di samping ini juga kalau teman-teman tahu ya, ini ground clearance-nya juga lumayan, 190 mm. Jadi untuk medan di Indonesia itu sangat-sangat pede, nggak akan gasruk. Selain itu, di depan dan belakang pengeremannya sudah menggunakan rem cakram. Yuk kita lanjut ke bagian belakang. Oke, di bagian belakang ini desainnya yang paling saya tidak suka sebenarnya adalah lampu-lampu yang merah-merah ini ya. Kayak desainnya itu nggak tahu mau kemana menurut saya, gitu ya. Tapi masih bisa diterima lah, dan ini keunikan dari Hyundai ya. Dan mereka ini kan membawa bahasa desain yang futuristik dan juga modern begitu menurut saya. Di belakang sudah ada defoggernya, dan di sini ada kereta yang dieja ya, kereta seperti ini. Dan juga di bagian bawah ini lumayan keren, dia ada reflektor warna merah, dan di sini ada kayak, ini cuman bohongan desain ya, garnish aja, kotak-kotak seperti ini. Dan kita masuk ke bagasinya, dia belum power back door, tapi nggak masalah ya sebenarnya power back door ini. Tapi kita ditawarkan bagasi yang sangat-sangat luas. Sebenarnya ini ukuran bagasi menurut saya yang umum di kelasnya seperti HR-V dan juga Yaris Cross. Tapi ini cukup besar dan juga kita dikasih ban full size. Jadi bannya sama pakai Goodyear Assurance, cuman velgnya pakai velg kaleng gitu. Di belakang ada power socket 12 volt dan juga yang keren, di belakang ini masih ada speaker Bose-nya sampai belakang teman-teman. Nah, bagian belakang ini bisa dilipat supaya bisa isi barang lebih banyak lagi. Tapi tidak rata lantai ya teman-teman, jadi ada naikannya sedikit. Tapi nggak masalah sih, nggak terlalu tinggi.
Dan ini bagasinya sangat-sangat luas. Yuk kita masuk ke baris yang kedua. Oke, di baris kedua ini satu kata yang saya cari adalah nyaman. Jadi baris kedua ini dia pakai jok yang full kulit dan dia juga semua perforated ya. Dan kalau dipegang itu sangat-sangat lumayan premium. Dan di sini juga legroomnya sangat panjang. Ini posisi berkendara saya. Jadi satu jengkal full. Kaki juga nyaman sekali. Dan di depan sini seat back pocketnya itu bagian belakang kursinya itu kayak hard plastic ya. Dan juga ada seat back pocketnya. Dan yang langsung menarik mata adalah layar yang ada di tengah sini. Nah, di tengah sini itu bukan kontrol untuk mengatur blower belakang. Ya, ini ada dua blower ya teman-teman. Tapi untuk mengatur, jadi dia ini filter udara. Jadi di tutupnya sini itu mengambil udara di dalam sini dan dikeluarkan setelah difilter gitu teman-teman. Jadi bisa diatur powernya bagaimana, filternya bagaimana, bisa dikunci juga layarnya supaya tidak kepencet-pencet begitu. Ini ya fitur tambahan dari kereta inilah. Nah, di bagian bawah sini juga ada USB-A satu slot ya. Dan juga ada tempat penyimpanan sedikit mungkin untuk taruh HP begitu ya. Tapi di belakang ini cukup nyaman, posisi tangan juga oke. Ada armrest juga untuk perjalanan jauh, ada cup holdernya 2. Selain itu juga ada headrestnya ada 3 ya kan. Dan juga seatbeltnya juga 3 titik ya. Oke banget. Selain itu keluasan kabinnya ditambah karena adanya sunroof, panoramic sunroof. Jadi ini sudah fitur premium diberikan di Hyundai Creta ini, mengingat harganya sudah 400 jutaan price listnya untuk yang prime. Dan juga salah satu yang menarik dari mobil ini adalah sound systemnya menggunakan Bose. Jadi speakernya di depan itu ada 4, tweeter 2, yang midnya ada 2, di sini ada 2, dan di belakang ada 1 lagi. Jadi sangat-sangat dimanjakan untuk telinga kita ya. Dan untuk posisi rebahnya ini tidak bisa diatur, satu posisi aja. Tapi ini sudah cukup enak ya, nggak terlalu tegak. Jadi perjalanan jauh sangat oke. Ya, di belakang ini sangat nyaman. Mengingat ada double blower juga. Kita lanjut ke bagian yang depan. Oke, untuk di baris yang pertama, ini lumayan banyak yang dibahas. Karena ketika impresi saya masuk pertama kali, langsung pintunya itu kokoh sekali ya teman-teman. Bagus lah, build quality-nya bagus. Dan di depan ini langsung disambut dengan setir yang bulat. Dan dia ini spoknya agak lucu ya. Jadi dia ada sebenarnya 2 besar, terus ada pembagian 2 lagi di sini. Desainnya ya saya kurang suka sebenarnya, tapi oke lah, nggak apa-apa. Dan di setir ini banyak sekali fiturnya dan dia sudah ada pedal shift ya teman-teman. Jadi kalau mau lebih sporty bisa. Dia ada voice command-nya, ada mode untuk mengganti media di sini, volume up down, next back untuk telepon, dan dia dikasih satu dedicated button yang kita bisa atur di dalam head unit ini. Yang di sebelah kanan ini untuk ADAS-nya dan juga mengatur MID-nya. Jadi MID-nya ini sudah full digital, nanti kita akan bahas. Kita bisa atur lewat sini untuk melihat mengganti-ganti menu di MID-nya. Dan juga ada untuk cruise control-nya dan juga lane keep assist-nya ada di sini gitu. Dan yang saya senang dari setirnya ini, dia sudah tilt dan teleskopik ya teman-teman. Jadi kita bisa cari posisi berkendara yang paling optimal. Nah, untuk kursi joknya kualitasnya sama dengan yang di belakang. Ini sangat nyaman ya. Dia agak memeluk begitu. Dan juga sayangnya dia belum elektrik. Tapi nggak masalah. Yang penting bisa diatur. Bisa naik turun juga nggak masalah. Nah, kita bergerak ke MID-nya. Jadi MID-nya itu fiturnya banyak sekali. Dan saya sangat seneng ya. Gambarnya itu resolusinya sangat-sangat bagus. Dan kita bisa mengatur ADAS-nya dari sini juga. Mengatur ambient light, clusternya, sistem kuncinya, segala macam tuh semua diatur lewat sini. Karena ini juga sudah digital, kita juga bisa ganti temanya, bisa mengikuti dari mode berkendara, bisa mengganti desainnya secara keseluruhan gitu. Dan saya seneng banget ya sama font dan layout dari MID-nya ini. Bergerak ke head unit di tengah. Jadi di tengah ini ada head unit yang nggak terlalu besar, tapi cukupan lah. Dan dia ini juga cukup lengkap sebenarnya. Dia bisa pakai Android Auto, Apple CarPlay, dan juga sudah wireless. Dan dia ini juga cepat, nggak ngelek-ngelek begitu. Saya cukup suka dengan head unitnya. Ada beberapa fitur yang menarik perhatian. Satu ada kiblatnya. Kalau teman-teman yang sholat ada kiblatnya di sini. Dan juga ada valet mode.
Jadi valet mode ini kalau teman-teman bawa mobil mungkin ke hotel atau kemana yang diserahkan ke valet, jadi kita bisa atur supaya kita kasih kode dulu supaya mengunci pengaturan di sini, dan juga bisa direkam seberapa panjang mobil ini dipakai supaya kita bisa tahu nih si valetnya ini bawa mobil kita kemana-mana enggak gitu. Sangat oke lah. Nice to have, nice to have. Dan juga selain itu ada Blue Link. Jadi ini fitur kalau misal teman-teman butuh keadaan darurat, misalnya ya amit-amit ada apa-apa, ini bisa dinyalakan, nanti akan connect ke Hyundai Pusat begitu. Selain itu, fitur yang menarik perhatian juga adalah quiet mode, di mana kita bisa mengatur suara musik yang keluar dari speaker itu bisa kita atur hanya di depan aja. Kalau misal kita bawa penumpang di belakang yang sedang mau tidur dan nggak mau mengganggu mereka, tapi kita lagi nyetir nih pengen dengerin lagu, kita bisa pakai quiet mode supaya kita aja yang denger lagunya. Ya, ini salah satu fitur yang nice to have juga. Dan di tengah sini juga resolusinya lumayan bagus. Nah, bergerak ke bawah, ini ada climate controlnya. Climate control juga lengkap, ada defoggernya, sirkulasinya, dan juga bisa diatur arah semburan anginnya. Dan saya senangnya di sini itu untuk pengaturan volume dan juga AC-nya itu masih pakai dial ya. Jadi kalau dial ini lebih cepat lagi kan daripada tombol. Jadi kalau mau langsung cepet fan-nya langsung diputar kenceng gitu ya. Cukup oke, cukup senang saya. Dan agak bawah sedikit, ini tempat penyimpanan sekaligus wireless charger. Dan juga ada 2 USB port A dan juga satu soket 12 volt. Nah, yang unik lagi adalah shifternya. Modelnya ini unik sekali. Tapi ketika dipegang, wah ini pas banget di tangan. Kayak bener-bener mantap gitu. Jadi bener-bener kayak model tangan kita genggam gitu ya. Dan di sini juga ada kamera parkir. Di sini ada tombolnya kalau benar-benar mau diaktifkan secara manual. Dan juga ada 2 tombol untuk ventilated seat. Nah, ini adalah fitur yang saya paling suka. Terutama kalau kita ditinggal ini kan di Indonesia ya, daerah tropis, terutama saya di Surabaya itu sangat-sangat panas. Dan saya ketika nyetir tuh seringkali punggungnya keringetan ya. Ini sangat-sangat enak banget. Jadi AC-nya dialirkan ke punggung belakangnya kita, kursi ya. Bergerak ke bawah lagi ada 2 cup holder yang dasarnya ada lampunya. Jadi kita nggak akan miss kalau kita lagi malam mau taruh cup holder, oh di sini cup holdernya gitu ya. Dan juga ada di sini ada dial untuk mengatur mode berkendara dan juga traction controlnya seperti kayak pilihan snow, mud, segala macem. Ya sebenarnya untuk di negara kita nggak seberapa penting sih. Dan agak bawah lagi ada tombol auto hold dan juga electric parking brake. Nah, di bagian konsol box tengah ini yang tadi saya bilang ya, ini adalah tempat air purifier-nya. Dan kita bisa ganti filternya di bagian belakangnya sini. Untuk konsol box tengahnya sih nggak terlalu besar ya, tapi ini cukup nyaman posisinya untuk kita jadikan armrest. Lumayan. Di bagian atas ini ada kontrol untuk lampunya, dan juga ada kontrol untuk panoramic sunroof-nya. Ya, dari depan ini lumayan banyak fiturnya. Tapi yang satu yang saya kurang suka di depan ini adalah bagian tengah sini. Banyak tombol-tombol yang menurut saya itu tidak penting, seperti yang radio, media, setup, track segala macam ini sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam head unitnya aja. Soalnya kan nggak setiap hari kita pencet ini gitu loh. Jadi menambah kesan rame gitu, kurang simple di sininya, kurang rapih gitu menurut saya. Kita lanjut ke rasa berkendaranya. Impresi pertama kali mengendarai Hyundai Creta ini kita rasakan pertama kali itu pada saat masuk mobil. Kita buka pintu, tutup pintunya, itu langsung terasa wah, build quality-nya bagus. Pintunya itu kokoh, bobotnya pas ya. Terus ketika kita masuk duduk, kursinya itu agak memeluk, dia pakai kulit ya. Dan juga karena dia ada ventilated seat, jadi kita merasa langsung nyaman. Terus kita pegang setirnya, itu langsung wah ini kulit asli ya kan. Saya nggak tahu ini kulit sintetis kayaknya, cuman maksudnya lembut dan juga dengan jahitan asli dan kerasa kayak empuk gitu ya. Jadi langsung terasa wah build quality-nya bagus gitu. Kita mulai nyetir langsung, yang saya rasakan pertama adalah, yang saya notice ya langsung adalah kekedapan kabinnya. Jadi ditutup pintunya, boom, langsung kedap gitu. Walaupun nggak yang terbaik, tapi minimal kalau saya bandingkan dengan yang head to headnya seperti di Toyota Yaris Cross dan juga Honda HR-V, ini jauh lebih unggul menurut saya. Dan selain itu, yang saya notice lagi, dari kekedapan kabin ini dilengkapi dengan sound system Bose kan. Jadi
jauh lebih enak kalau kita dengerin musik atau dengerin lagu langsung apa ya, kayak melengkapi satu sama lain gitu. Nah, setelah itu yang saya notice juga adalah di suspensinya dulu. Jadi suspensinya ini apa ya, dia karakternya kekeras, tapi karena mengingat yang saya tadi bilang, ground clearance-nya itu kurang lebih di 190 mm, agak tinggi ya. Jadi memang menurut saya kalau ground clearance tinggi, mobil itu harus diracik suspensinya, harus agak keras supaya tidak mengayun dan tidak limbung, jadi enak. Nah, mobil ini itu racikan suspensinya sedikit keras, tapi bukan keras banget kayak HRV ya. Ketika kita ngelewatin jalanan yang kurang bagus ataupun polisi tidur, itu malah kerasa empuk. Jadi meredamnya baik, nggak mengayun. Oke banget ini suspensinya. Dia bisa cari racikan yang pas banget menurut saya. Nah, ketika kita mulai jalan, teman-teman juga bisa rasakan ya, kalau teman-teman punya atau test drive Hyundai ini, fokus utamanya adalah comfort driving. Jadi benar-benar gimana caranya kita nyetirin itu dengan nyaman. Menurut saya itu mobil ini tidak bisa disetir dengan kasar atau bahasa lainnya digradak ya. Jadi ketika kita nyetir itu bawaannya pengen bawa mobil ini dengan nyantai. Nah, itu nyambung dengan mesinnya. Jadi mesinnya ini bukan underpower ataupun overpower. Itu mesinnya itu sebenarnya kalau kita butuh power ada, bisa. Kita tinggal ganti sport mode atau kita tinggal pakai pedal shiftnya, langsung kita bisa nyetir lebih sporty. Tapi kalau kita normal aja nyetir dalam perkotaan dan modenya normal, itu bawaannya nyantai. Ketika naik kecepatan dari 0 itu benar-benar gradual, smooth sekali gitu. Dia memang pakai IVT atau bahasa lainnya CVT, tapi punya dia tuh smooth sekali. Dan mesinnya itu suaranya hampir tidak terdengar, teman-teman. Yaitu tadi karena kekedapan kabinnya juga ya. Jadi sangat nyaman nyetirnya, jadi nyantai. Kita itu bawaannya nggak mau kasar gitu bawa mobil ini. Dari sisi visibilitas juga cukup oke, tapi memang untuk di pilar A ini agak besar ya. Ini besar, terus ada Twitternya lagi. Jadi mungkin saran saya jangan pakai talang air supaya tidak terlalu menghalangi. Tapi ya nggak terlalu mengganggu juga, tapi mungkin bagi beberapa orang sangat besar ya pilar A-nya. Terutama kalau kita lihat sebelah kiri sini, dia jadinya pas banget, gede banget pilar A, Twitter, dan si spionnya gitu. Ya visibilitasnya agak kurang menurut saya. Tapi kalau untuk melihat ke belakang, kaca belakangnya besar, jadi terlihat dengan jelas. Spionnya juga, kaca tengah juga pas begitu. Di sisi lain untuk konsumsi bahan bakarnya, saya pakai mobil ini dalam kota ini kurang lebih dalam pembacaan MID ya, itu saya pakai kurang lebih di 110 sampai 111. Kalau luar kota bisa 114 atau 15. Itu dalam tol ya. Dan itu lumayan cukup irit. Jadi untuk mobil sebesar ini, compact SUV, itu konsumsi bahan bakar yang bisa diterima gitu. Untuk masalah handling di mobil ini menurut saya sangat oke, karena memang tadi kan fokusnya comfort driving, dan feel setirnya ini itu tidak seberat seperti di Toyota atau Honda, dan juga direct dari setir ke ban ini juga tidak seperti Honda. Tapi ini dia cari benar-benar balance tengah-tengahnya antara kenyamanan dan juga fun to drive. Jadi ini setirnya itu nggak enteng-enteng banget, tapi juga feel-nya masih ada. Direct ke bannya ketika kita belok segala macam tuh masih terasa walaupun tidak sangat-sangat presisi. Jadi nyaman banget handlingnya. Ketika kita belok juga limbung, dan body rollnya ada minim sedikit. Selain kenyamanan yang ditawarkan dari Hyundai Creta ini, keamanan dari mobil ini juga ekstra ya. Dilengkapi dengan ADAS yang mungkin nggak selengkap pada zaman sekarang 2025, tapi ADAS ini cukup untuk menambah keamanan dari mobil ini, seperti front collision warning, ada emergency brake juga ya, dan juga rear cross traffic alert. Itu kalau kita lagi mau mundur, kalau ada mobil yang lewat, dia bisa warning, dan juga emergency braking juga. Ada lane keeping assist juga buat teman-teman yang mungkin keluar kota, tangannya capek, bisa istirahat dulu sebentar tangannya, dengan dilengkapi juga cruise control walaupun belum adaptif ya. Selain itu ada satu fitur yang saya cukup suka dalam perkotaan ya, dan juga saya sering pakai. Jadi kalau kita di stopan atau di perempatan ya, seringkali kalau perempatan tuh agak lama, stopannya lama, kita itu kan main HP atau kita mungkin ngelamun, lihat kanan kiri. Dan pada saat hijau kita nggak tahu kalau depan kita itu sudah jalan. Nah, di sini ada fitur, dia itu akan kasih kita warning kalau mobil depan itu sudah jalan.
Jadi di MID ini akan kasih kita warning kalau mobil depan itu sudah jalan, dan juga ada suaranya ting begitu, ayo kita jalan gitu. Itu sangat-sangat membantu sih dalam perkotaan ya. Dan menurut saya itu sangat praktikal dan sangat berguna di perjalanan sehari-hari. Selain itu juga ada keamanan yang ditambahkan ekstra di mobil ini. Selain ada sama airbagnya ada 6, dia juga ada SOS dan Blue Link ini ya, ada tombol di sini. Dimana setahu saya 3 tahun pertama itu ini kan pakai kayak SIM gitu ya, dan itu kita nggak usah ngisi datanya, itu kan pakai internet. Otomatis dari Hyundai itu sudah kasih 3 tahun gratis kalau kita ada apa-apa di jalan. Jadi kita tinggal pencet SOS ini, kita akan connect dengan pihak Hyundai, kita butuh bantuan apa dan segala macam. Itu sangat-sangat memanjakan kita sebagai driver. Ada assistance-nya begitu. Fitur yang membuat Hyundai ini unggul daripada yang lain gitu. Salah satu yang saya suka dari mobil ini juga suara-suara yang dikeluarkan dari mobil ini. Jadi seperti hazard ya, dengar. Ini kan sama kayak rating ya. Itu suaranya itu kayak suara mahal gitu loh, nggak kayak yang tek-tok kasar gitu ya. Terus juga warning-warning yang keluar dari mobil ini juga kayak lebih ke perhatian daripada ke warning, ngerti nggak sih? Kalau warning itu kan kayak tet atau suaranya itu mengagetkan gitu. Tapi kalau di sini tuh suaranya kayak hey gitu, kayak mengingatkan gitu loh. Jadi kita itu kayak merasa diperhatikan oleh mobil ini. Itu sih yang saya rasakan juga, kayak mobil ini tuh perhatian banget sama kita. Jadi attention to detailnya itu bagus banget dari Hyundai ini. Jadi selain kenyamanan, ada juga keamanan. Tapi dengan kata lain juga ya, saya ngerangkum mobil ini itu kita itu dimanjakan rasa berkendaranya kita, mesin, suspensi, segalanya lah. Build quality itu sangat dimanjakan. Selain itu juga kita dimanjakan telinga kita, karena sound systemnya menggunakan Bose, dan juga kekedapan kabinnya bagus. Jadi indera perasanya kita semua ini tuh kayak dimanjakan di dalam mobil ini. Oke, jadi secara overall memang Hyundai Creta ini sangat-sangat oke. Karena seperti yang saya bilang tadi, dia ini fokusnya adalah comfort driving. Jadi sangat nyaman. Tapi selain kenyamanan juga yang ditawarkan ada keamanan juga. Selain ADAS, airbag, ada fitur juga yang hanya Hyundai yang punya, seperti Blue Link dan SOS. Itu jadi kita itu punya peace of mind begitu. Nah, mobil ini menurut saya cocok bagi orang-orang atau teman-teman yang mengutamakan kenyamanan mobil begitu. Yang nggak mau brand Jepang mungkin bisa pindah ke brand Korea seperti Hyundai ini. Kan ada orang tuh yang pertimbangan beli mobil itu antara brand atau after sales. Tapi memang kalau beli kereta ini menurut saya mengutamakan kenyamanan. Selain itu, setelah 3 tahun pemakaian mobil ini, walaupun ini punya keluarga saya, tapi terkadang saya juga pakai ya. Ini saya tidak ada keluhan apapun, begitu juga keluarga saya. Belum ada yang rusak, ya jangan sampai ya. Dan sampai sekarang masih running dengan baik mobil ini. Jadi mungkin bagi teman-teman yang penasaran setelah 3 tahun, ini nggak ada kendala sama sekali teman-teman. Jadi sangat-sangat nyaman, kaki pun masih aman. Nggak ada rattling suara apa-apa, masih sangat-sangat oke. Nah, bagi teman-teman yang mungkin punya kereta, bisa komentar di bawah gimana pengalamannya segala macam. Mungkin ada input buat teman-teman yang lain di luar sana, supaya mereka lebih ngerti. Selain itu, thank you udah nonton. Jangan lupa like, subscribe ke channel saya. Seterusnya saya akan upload video tentang otomotif. Thank you udah nonton, bye-bye.